Awi kemudian mulai mencurigai Tiko dan melakukan audit keuangan perusahaan, dan dari situlah didapatkan Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Dan langsung aja kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama ini sebenarnya informasi datang dari Cina, teman-teman. Namun meskipun informasi ini datang dari Cina, hal ini juga rame banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Hal itu adalah tentang kisah seorang polisi yang bernama Xu Jianjun. By the way, sorry banget jika aku salah pronunciation-nya dan mohon koreksi ya teman-teman. Lantas, siapakah beliau? Teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Xu Jianjun adalah seorang pria berkebangsaan Han, asli Wuhan, Provinsi Hubei, lahir pada bulan Mei tahun 1974. Diketahui lebih lanjut bahwa ia yang berusia 50 tahun ditugaskan untuk bekerja di Brigade Investigasi Kriminal Biro Distrik Jianghan setelah dirinya lulus dari Sekolah Polisi Rakyat Wuhan pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 2012, beliau mengambil inisiatif untuk mengajukan dukungan akar rumput dan dipindahkan ke kantor polisi Jalan Hanxing. Selama 30 tahun menjadi seorang polisi, beliau selalu melindungi nyawa dan juga harta benda dari masyarakat sebagai tanggung jawab atas pekerjaan yang diambilnya. Di tempat kerjanya, beliau dikenal memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab, dan beliau juga dikenal pandai dalam bertarung, bahkan selalu memimpin dan juga berada di garis depan. Dan seperti informasi yang aku dapatkan dari situs pemerintahan Hubei, beliau disebut telah terluka sebanyak 3 kali ketika menghadapi situasi yang berbahaya. Bahkan, ia juga dianugerahi penghargaan pribadi kelas 3 sebanyak 2 kali dan menerima 6 penghargaan pribadi. Well, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa beliau merupakan sosok polisi yang teladan, bertanggung jawab, dan juga sangat berani. Lantas, apakah yang terjadi dengan polisi Jianjun? Jadi teman-teman, pada dini hari tanggal 1 Juni 2024 yang lalu, kamera Xu Jianjun dikabarkan tutup usia secara heroik ketika dirinya akan melakukan penangkapan terhadap seorang gangster bernama Feng. Adapun untuk Feng sendiri itu diketahui berusia 29 tahun dan diketahui bahwa dia ini punya perawakan yang tinggi. Adapun untuk mendiang itu memimpin orang-orang untuk menangkap sang gangster. Setelah ibu dari si gangster ini membuka pintu, si Feng ataupun si gangster ini itu lantas bersembunyi di kamar tidur dan mengunci pintunya. Dari ruang tamu ke ruang tidur, mereka itu harus berjalan melalui koridor sempit yang lebarnya itu kurang dari 1 meter dan panjangnya itu sekitar 2 meter. Adapun untuk Jianjun sang polisi itu lantas berteriak dan juga membujuk Feng agar keluar. Dan pada akhirnya Feng ini membuka pintu. Namun teman-teman, ketika dia itu membuka pintu dan juga keluar dari persembunyiannya, dia itu membawa pisau. Pada akhirnya mendiang itu mendengarkan ada perkelahian dan juga teriakan dari luar. Xu Jianjun yang telah mundur ke ruang samping kemudian mengeluarkan pisaunya dan setelah itu memasukkannya lagi, lalu bergegas keluar. Hubin yang merupakan seorang pemimpin skuadron teknis Biro Keamanan Umum Distrik Jianghan berkata, ketika Xu Jianjun membuka pintu dan bergegas ke ruang tamu, Ibu Feng juga ada di sana. Dan dikarenakan dirinya takut melukai Ibu Feng secara tidak sengaja, Xu Jianjun pun tidak menembak. Dan Feng yang berada di dekatnya itu lantas mendekati Xu Jianjun dengan 2 pisau tajam. Begitulah bagaimana cerita dari Hubin. Singkat cerita, pada saat kritis ketika si Feng ini kayak menolak untuk ditangkap, Xu Jianjun demi melindungi orang-orang dan juga rekan-rekannya di tempat kejadian, beliau pun bertarung dengan si gangster yang memegang senjata. Dan pada akhirnya dia itu ditikam sebanyak 15 kali. Dan setelah itu, dan setelah terluka, dia masih mengejar gangster tersebut. Pada akhirnya beliau pun dibawa ke rumah sakit. Namun sayang tak berhasil diselamatkan. Dan teman-teman, dilansir dari pemerintahan Hubei, dituliskan bahwa pada jam 8 pagi tanggal 3 Juni, aula perpisahan rumah duka Hankou berlangsung khusyuk. Dan di sana juga ada sebuah spanduk, spanduknya bertuliskan untuk mengenang kamera Xu Jianjun.
Selain itu, terlihat juga di sana itu dikelilingi oleh karangan bunga yang dipersembahkan oleh semua lapisan masyarakat. Dan di tengah musik yang pelan dan juga menyedihkan, semua yang hadir dalam upacara tersebut berdiri diam dengan air mata yang berlinang dan membungkuk sebanyak 3 kali ke tubuh kamera Xu Jianjun dan secara bergantian mempersembahkan bunga sebagai ucapan selamat tinggal, mengungkapkan kesedihan mereka yang mendalam. Setelah kepergian beliau, Departemen Politik Kementerian Keamanan Publik dan Departemen Keamanan Publik Provinsi Hubei mengirimkan pesan bela sungkawa, dan mereka juga menyatakan apresiasi dan juga penghargaan yang tinggi atas kesetiaan dan juga keberanian beliau dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara itu, melalui platform Weibo juga diunggah sebuah video. Videonya diunggah oleh polisi Tiongkok online. Dalam unggahan itu, akun ini menuliskan, pada tanggal 3 Juni, upacara perpisahan jenazah Xu Jianjun diadakan. Putrinya yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi beberapa hari lagi menangis. Kepada ayahnya, sang putri berkata, "Kamu tidak mau menemani saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi." Semua orang lantas menitikkan air mata untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawan dalam perjalanan terakhirnya. Dan teman-teman, seperti inilah bagaimana video yang dimaksudkan. Oke, alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Sekali lagi, Mimi mengucapkan turut berduka cita, turut berbelasungkawa, rest in peace. Semoga dapat beristirahat dengan damai. Ya, mungkin dapat dibilang lebay atau bagaimana, terserah kalian. Tapi jujur, setelah aku melihat bagaimana videonya dan setelah mendengarkan bagaimana kisah dari beliau, aku sangat tersentuh, terharu, dan juga sangat merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergiannya. Beliau benar-benar orang yang sangat baik, peduli dengan sesama, dan tidak mengherankan teman-teman ketika banyak orang yang mendengarkan cerita ini, mendengarkan bagaimana kisahnya, banyak yang juga menjadi berduka. Semoga bersara dengan damai, dan semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Amin. Dan teman-teman, sekarang kita akan masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang bagaimana suami dari Bunga Citra Lestari yang baru-baru ini dituding melakukan penggelapan. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Jadi guys, ceritanya tuh kayak gini. Sebelumnya itu dikabarkan bahwa untuk suami dari BCL ini itu dilaporkan oleh sang mantan istri yang berinisial AW ke polisi atas dugaan penggelapan uang pada tanggal 23 Juli 2022 yang lalu. Dan untuk saat ini, kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan pihaknya telah menyita barang bukti terkait kasus tersebut. Dan dilansir dari berita1.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisam Indradi mengungkapkan bagaimana kronologi kasus tersebut. Adi mengatakan bahwa berdasarkan peristiwa yang dilaporkan, mereka berada di dalam sebuah perusahaan dan ada penanaman modal di sana. Kemudian ada selisih uang. Namun, untuk Adi Ari tak menjelaskan secara rinci masalah selisih uangnya. Beliau mengatakan bahwa untuk selisihnya ini masih didalami peruntukannya. Apakah sesuai untuk kepentingan perusahaan? Dikarenakan perbedaan penggelapan dengan penggelapan dalam jabatan itu dilakukan oleh seorang karyawan atau seseorang yang mendapatkan gaji dari sebuah bidang usaha. Di sisi lain, berdasarkan rilis yang diterima oleh tim Tribun News dari kuasa hukumnya AW, penggelapan ini terjadi antara tahun 2015 hingga tahun 2021. Nah, awalnya mereka itu mendirikan sebuah perusahaan di bidang makanan dan juga minuman. Nah, pada saat itu AW menjadi komisaris, sementara untuk Tiko, suaminya BCL ini menjadi direktur. Leo Siregar, selaku kuasa hukum dari AW itu mengatakan bahwa untuk modal perusahaan seluruhnya dari klien mereka, yakni si mantan istri. Namun pada tahun 2019, Tiko menginformasikan kepada AW bahwa bisnis mereka itu menghadapi kemungkinan penutupan. Alasannya adalah ketidakmampuan untuk membayar sewa. AW kemudian mulai mencurigai Tiko dan melakukan audit keuangan perusahaan. Dan dari situlah didapatkan adanya temuan perihal penggunaan dana sebesar 6,9 miliar rupiah yang tidak jelas peruntukannya. Ternyata selama menjalankan bisnis, Tiko adalah satu-satunya yang memiliki wewenang untuk mengelola keuangan perusahaan. Leo lantas menerangkan bahwa kewenangan tanpa pengawasan ini yang kemudian mereka duga menjadi celah bagi terlapor untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan itikat yang tidak baik hingga pada akhirnya mengakibatkan kerugian
bagi perusahaan. Dan teman-teman, untuk tambah informasi, sebenarnya untuk laporan dari Awi ini telah terdaftar di Polres Metro Jakarta Selatan sejak tahun 2022 yang lalu. Namun, laporan tersebut baru memasuki tahap penyidikan beberapa bulan lalu, atau tepatnya pada bulan Februari 2024 yang lalu. Dan seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, untuk polisi itu sudah meminta keterangan dari suami BCL tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, pemeriksaan terhadap Tiko itu dilakukan saat kasus masih dalam tahap penyelidikan. Dan sejauh ini, polisi telah memeriksa 5 orang saksi. Kata dia, pihaknya juga telah melakukan audit terkait besaran kerugian yang diderita korban dalam perkara ini. Lebih lanjut, beliau menuturkan, saat ini hasil audit yang akan kami pakai di laporan polisi adalah 6,9 miliar rupiah. Tapi setelah kami audit secara eksternal tidak sampai. Nanti akan kami sampaikan saat rilis berikutnya. Oke teman-teman, jadi untuk sekarang seperti itulah bagaimana informasinya. Dan mari kita tunggu saja seperti apa perkembangan dari kasus yang satu ini. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi-informasi terbarunya. I'm Sulki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.